wabarakatuh. Saya Purham SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar dengan NIM 229031495233 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Kali ini saya akan memberikan pelajaran tentang zat adiktif dan adiktif di SMP Negeri 4 Kajiwara Bone, Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Duduk siap, gerak. Ya, coba perhatikan di bawah bangkunya dulu. Ada sampah tidak? Silakan dibuang di luar. Ya. Silakan dibuang sampahnya. Ya. Ambil. Ada PR ya? Ada. Silakan santrian ini dikumpulkan di tenda teman-temannya. Semua kerja PR-nya? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek dulu kehadirannya. Abdal Asnaini, hadir Bu. Amelia, hadir Bu. Andi Dea, hadir Bu. Andi Reskiaulia, hadir Bu. Arnika, hadir Bu. Ayu Lestari, hadir Bu. Kaswani, hadir Bu. Muhammad Fitra, Hadir, Bu. Surafita Rizky Maharani, Nuresya, Satriani, hadir Bu. Yusuf, Hadir, Bu. ya. Berarti hari ini semua hadir ya. Jadi sebelum kalian belajar hari ini, Ibu ingin memastikan kalau kalian masih mengingat pelajarannya minggu lalu. Siapa yang masih ingat organ apa saja yang berfungsi dalam sistem pencernaan manusia? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Aisyah. 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, dan 5. Usus besar. Oke, jadi betul ya. Jadi mulai dari mulut, kerongkongan, apa lagi? Lambung, kemudian Usus halus, dan usus besar. Jadi selain kita tahu organ-organnya itu, yang perlu kita tahu adalah prosesnya. Ada namanya mekanik, ada namanya kimiawi. Kemudian selain itu ada juga gangguannya. Kira-kira penyakit apa yang berhubungan dengan sistem pencernaan yang pernah kita alami? Diare, usus buntu. Apalagi lagi ada perasaan. Sariawan mungkin, susah buang air besar, mah. Oke, itu semua merupakan penyakit-penyakit dalam sistem pencernaan manusia. Oke, jadi saya harap kalian yang mengingat pelajarannya, karena pelajaran hari ini ada kaitannya dengan yang kita pelajari selanjutnya. Sekarang, sebelum kalian melakukan pelajaran, saya ingin mengetahui bagaimana motivasi belajar kalian dengan membagikan angket motivasi. Jadi ini diterjemah per orang, tidak boleh menyontek. Prokes motivasi silakan di situ diisi ya atau tidak. Baca dulu kemudian diisi ya atau tidak.
pusat warna. Saudara, ini adalah bekas pembungkus dan pewarna yang tadi digunakan oleh pembuat makanan tradisional. Di sini ada tulisan walaupun sudah samar-samar, kalau tidak salah tidak boleh dimakan. Namun untuk lebih pastikannya lagi, saya akan mencari solusi serupa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terdapat di pembungkus ini. Kami langsung menuju ke sebuah pasar tradisional, cari toko yang menjual zat pewarna makanan. Pada informasi sebelumnya, kami pun menuju ke toko yang menjual barang-barang disco. Saya pun langsung menanyakan zat pewarna yang saya cari. Jadi perhatikan ya. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang zat pewarna makanan. Perhatikan di situ. Gambar apa? Kue. Kue. Itu kuenya cantik tidak warnanya? Cantik. Kalau kalian dikasih kue seperti ini dengan kue yang hanya warna putih dan hanya mungkin warna coklat, yang mana kalian pilih? Coklat. Yang ini ada yang warna coklat, ada ini. Kemudian gambar kedua ini gambar apa? Boba. Siapa yang biasa minum es boba? Saya pernah ada Oke. Ibu. Warna-warni ya. Warna-warni. Boba itu ada rasa taro, ada rasa coklat, ada rasa strawberry. Kemudian kenapanya tampilannya seperti itu supaya cantik, supaya menarik. Oke, bagus. Oh yang menarik. Selanjutnya di zat aditif itu ada beberapa yang kalian akan pelajari. Ada pewarna, ada pemanis, pengawet, penyedap, pengental, dan pengemulsi. Hari ini kita akan belajar tentang pewarna saja. Coba lihat bukunya sambil dilihat bukunya di bagian zat aditif halaman 209. Oke, lanjut. Untuk zat pewarna makanan, bisa dilihat. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Kemudian, apa tujuannya? Coba dibacakan Satriani, tujuannya nomor 1 apa? Mendapatkan warna yang sama atau seragam pada makanan yang warna asalnya tidak sama. Misalnya, kalian bikin kue yang awalnya itu mungkin sama-sama putih, cuma kalian mau seragamkan sama-sama pink, itu bisa pakai pewarna. Kemudian yang kedua, coba dibaca Anita. Memperbaiki tampilan makanan, makanannya pudar. Oke, jadi ada kadang-kadang itu makanan yang kita tidak nafsu gara-gara warnanya tidak bagus, karena ada pewarna juga menjadi bagus. Nomor 3, April. Memperoleh penampilan makanan yang lebih menarik. Oke, tadi kan sudah dilihat kue-kuenya menarik. Nomor 4, Amelia. Mendapatkan warna yang lebih tua dari warna aslinya. Oke. Selanjutnya, Ayu. Sebagai indikator Visual atau penglihatan untuk menentukan kualitas makanan. Bagus. Selanjutnya, siapa yang belum Kaswani? Mempertahankan warna agar tidak menghilang dan disebabkan oleh cahaya matahari atau Oke, jadi kegunaannya adalah pewarna. Selanjutnya, pewarna itu terbagi atas 2. Ada pewarna yang diperoleh dari alam, misalnya tadi kunyit, daun, biji, bunga, daun pandan. ya daun pandan boleh, daun suji boleh, bayam boleh. Bayam. Nah, ini contohnya. Apa yang perlu itu? Warna Warna untuk memberi warna Merah. ungu boleh, merah boleh. Kemudian yang jadi tengah
Oke, wortel bisa memberi warna orange atau kuning. Yang di ujung sana itu namanya buah bit. Buah bit itu yang memberi warna. Mungkin tidak ditemukan di sini ya. Oke, ini kita lihat. Kalau kita mau warna ungu bisa pakai buah murbai. Yang kecil-kecil itu kayak strawberry, boleh pakai buah anggur. Kalau kita warna kuning bisa pakai kunyit. Kalau orange bisa pakai wortel. Kalau hijau bisa pakai daun suji, daun pandan. Kalau coklat pakai kakao. Kalau merah Buah nanas. kalau hitam Tapi dianjurkan. Oke, tapi tidak dianjurkan ya. Boleh pakai hitam tapi tidak dianjurkan. Selanjutnya ada namanya pewarna, adalah ciri-ciri pewarna alami. Yang pertama adalah dia lebih aman dikonsumsi. Yang kedua, warna yang dihasilkan kurang stabil. Jadi kalau umpamanya pakai pandan pasta begini sama pandan yang sebenarnya, pasti ini warnanya lebih terang dibandingkan dengan pandan biasa. Kemudian untuk mendapatkan warna yang bagus dibutuhkan jumlah yang banyak. Jadi kalau mau bikin nasi kuning harus dibanyak kunyitnya. Dan kalau kita pakai kunyit bubuk, satu kunyit bubuk ini sedikit saja sudah bagus. Selanjutnya keanekaragaman warnanya terbatas. Tadi itu mau ungu. Coba bedain pikir warna apa kira-kira dipakai yang alami supaya bisa warna biru. Bunga. Supaya bisa warna hijau toska. Daun pandan. Daun pandan hijau toska. Ya. Jadi keanekaragaman warnanya itu terbatas. Beda kalau pakai warna buatan. Pernah lihat rainbow cake? Yang kue warna-warni itu kayak kue lapis, bolu. Itu dia menggunakan warna sintetis atau buatan. Tingkat keseragaman warnanya kurang baik. Siapa yang pernah makan onde-onde? Saya Bu. Biasa tuh onde-onde ada yang hijau sekali, ada yang tidak terlalu hijau, ada yang keluar di gula merahnya. Jadi itu seperti itu ya. Jadi tidak seragam. Kadang-kadang memberi rasa dan aroma yang agak mengganggu. Siapa yang pernah makan atau makan ikan, airnya itu bau-bau kunyit? Oke, pernah. Sama juga kalau kita bikin kue, kita kasih bukan warna orange, saya pakai wortel, tapi kebanyakan wortelnya, nanti kuenya jadi bau wortel. Apa keuntungan pewarna alami? Yang pertama pasti dia lebih sehat. Kemudian yang kedua adalah tidak mengandung bahan pengawet. Sedangkan apa kekurangannya? Yang pertama adalah warnanya tidak terlalu mencolok. Kemudian yang kedua warnanya mudah rusak karena pemanasan. Oke. Selanjutnya ini adalah yang alami. Oke, satu pilihan warnanya terbatas. Yang tadi saya bilang tidak ada warna biru, warna abu-abu, warna apa lagi yang tidak ada? Hijau lumut, hijau toska, navy. Selanjutnya cenderung memberikan rasa atau aroma yang khas dan tidak diinginkan. Kemudian untuk pewarna buatan diperoleh melalui reaksi sintetis kimia menggunakan bahan yang berasal dari kimia sintetis. Ini contohnya. Silakan dibaca nomor 1 yang Dea. Oke, brilliant blue BCF. Jadi itu digunakan untuk memberikan warna biru. Kemudian nomor 2 Andialia, warna kuning. Nama bahan kimia tertazai. Jadi agak susah ya. Kemudian orange Yusuf. Warna orange. Nama bahannya. Apa? Sunset. Membaca saja dia sulit. Sunset yellow VSP. Kemudian yang hijau Arnika lagi. Oke, warna hijau fast grade FVC. Merah Intan. Warna merah Aura Black Acid. Oke, susah ya. Kalau itu hafal pasti susah karena ini adalah bahan-bahan kimia sintetis. Nah, pernah lihat ini? Botol-botol kecil. Benar. Itu namanya kasumba kue. Pernah lihat? Nah. Kapan
nanti menumpuk jadi mengganggu dalam tubuh kalian. Oke, ini adalah ciri-ciri pewarna buatan. Ini kebalikannya dari yang tadi. Dia lebih bersifat praktis dan ekonomis. Misalnya begini kan, kalau saya mau bikin nasi kuning, saya pakai ini, tinggal tuang. Kalau saya pakai kunyit yang bakar, diapain dulu? Pasti dulu kan? Dikupas, terus ditumbuk ya, bisa diparut. Kemudian juga itu bagaimana tangannya? Kuning. Tidak praktis. Kalau ini praktis dan ekonomis. Kenapa ekonomis? Ini murahnya. Kalau itu yang batang-batang mungkin dia agak mahal. Warna yang dihasilkan lebih beraneka ragam, bebas tadi keseragaman warna lebih baik, tidak menghasilkan rasa dan aroma yang mengganggu. Jadi kalau kita pakai ini tidak terlalu rasa kunyit. Kalau kita pakai ini tidak terlalu bau pandan. Kemudian efek sampingnya terkadang ada. Itu dia titik-titiknya. Kemudian warnanya lebih stabil. Apa keuntungannya? Misalnya tengah malam mau sekali Andika makan nasi kuning. Mama bikinkan kan nasi kuning. Oh gampangnya ada ini, ada santan. Ada santan kara. Jadi kalau umpamanya di rumahnya Andika tidak ada ini, pergi dulu di kebunnya mak gali kunyit, pergi dulu ambil kelapa manjat, paru. Jadi ini lebih praktis, lebih murah. Kemudian warna yang dihasilkan lebih menarik, lebih praktis dalam menggunakan penggunaannya. Warnanya tidak rusak karena pemanasan, tapi kekurangannya adalah bersifat karsinogenik, artinya mengandung racun. Tidak terlalu berbahaya kalau dalam jumlah sedikit, tapi kalau dalam jumlah banyak itu sangat berbahaya. Coba nak minum kita ya. Lanjut. Dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Misalnya ini kalau kita minum banyak, lumayan pencernaan hak. Kemudian ini adalah perbedaan pewarna alami dan pewarna buatan. Sama dengan yang tadi dibahas satu-satu. Nah, sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Kita apa namanya? Apa perbedaan daun pandan dan daun suji? Kalau daun pandan itu yang hijau, kemudian dia agak besar, bisa dibikin ketupat, ya kan? Kalau daun suji, ya daunnya bisa dibikin ketupat. Kemudian daun suji dia yang kecil, kayak pandan tapi kecil. Jadi dari segi warna, daun suji lebih hijau dibandingkan daun pandan. Tapi dari segi aroma, daun pandan lebih harum dibandingkan daun suji. Gimana? Oke, silakan kemudian kita nak. Nah, ini dulu yuk. Ya, duduk sama kelompoknya masing-masing. Oke, untuk lebih menarik dan dapat ingat, untuk kelompok 1, ia adalah kelompok yang bisa memberi warna merah. Apa itu? Kelompok buah naga. Jadi itu adalah kelompok buah naga, bukan buah naga ya, buah naga. Kemudian kelompok 2 adalah kelompok yang bisa memberi warna kuning. Kelompok kunyit. Kemudian kelompok 3 adalah yang bisa memberi warna hijau. Jadi merah, kuning, hijau. Berarti kelompok 3 namanya kelompok pandan. Jadi buah naga, kunyit, pandan. Oke, apa yang kalian kerjakan di sini ada LKPD. Dan sebentar kita praktikum, saya akan jelaskan. Jadi LKPD-nya tolong membagi satu kelompok satu. Nah, jangan bagusnya di tengah-tengah disimpan. Perhatikan semuanya. Sebentar kita akan praktikum dengan menggunakan alat-alat yang ada di depan sini. Sebentar tiap kelompok itu mendapatkan bagiannya masing-masing. Oke, tiap kelompok
mendapatkan bagiannya masing-masing, perhatikan. Nah, di sini mendapatkan satu namanya pipet tetes. Jadi ini namanya tabung reaksi. Tabung reaksi ada 6. Ada tabung reaksi yang saya beri, perhatikan, ada lakban warna hitam. Nah, jadi begini, ini sama yang diisikan, ini juga sama yang diisikan, ini juga sama yang diisikan, kan? Sama. Ini sama-sama mau dimangga, sama-sama mau dimangga, ada semua tulisannya. Tapi yang bedanya adalah kalau yang diberi label hitam ini akan diberikan air sabun. Nah, jadi sebentar tugasnya kalian, kalau sudah dibagikan ini, ambil bahan-bahan sesuai dengan ada di label sini, kemudian diisi satu ini yang sama banyak. Nah, sama banyak. Kalau umpamanya sama banyak ya. Kemudian kalau sudah semua diisi, nanti kita sama-sama memberikan air supaya nanti yang terpilih untuk memberikan air sabun. Oke, kelompok 1. Satu orang. Coba dibacakan apa di situ udah dapat, Nak? Kelompok apa? Kelompok biling, Kelompok giling, kelompok botol, sama mangga. Jadi silakan diisi, ini bersama ini sama bakal di sini semua. Selanjutnya, ya, silakan di tempatnya. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Oke, kita orang lagi. Ayo tomat. Sebelum diberi deterjen, warnanya oranye tua, dan sesudah diberi deterjen, warnanya muda, orange muda. Oli mangga. Sebelum diberi deterjen, warnanya kuning tua, dan sesudah diberi deterjen, warnanya kuning muda. Pewarna buatan. Hasil analisis, pada warna alami perubahan warnanya tidak begitu jauh atau berbeda, sedangkan pada zat
mengikuti ale-ale stroberi. Sebelum diberi air deterjen, warnanya merah. Setelah diberi air deterjen, warna pink. Pewarna buatan. 2. Air botol, warna sebelum diberi air deterjen, warna orange. Setelah diberi air deterjen, kemerahan. Pewarna alami. 3. Standar pasta. Sebelum diberi air deterjen, warnanya hitam. Setelah diberi air deterjen, warna hitam kehijauan. Pewarna buatan. Hasil analisis, ada ale-ale yaitu mengandung zat pewarna merah buatan. Oke, jadi katanya ale-ale itu adalah salah satu jenis minuman yang mengandung zat pewarna buatan. Kita berikan tepuk tangan. Oke, kita adalah presentasi dari 3 kelompok berdasarkan hasil praktikum kalian. Nah, dari hasil video kemudian kalian telah membaca buku. Sekarang, adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Siapa yang bisa? Oke, kenapa Amel bisa memberikan kesimpulannya? Oke, silakan Kak Suwani. Zat pewarna makanan terbagi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami dan pewarna buatan. Dan sudah dijelaskan kalau yang buatan, misalnya tadi yang bahasa Inggris itu kayak yellow, sunset yellow. Kemudian kalau yang alami itu misalnya kunyit. Selanjutnya silakan Yusuf. Zat pewarna makanan berfungsi untuk menambah daya tarik makanan. Oke, katanya Yusuf, daya tarik makanan itu bisa karena pewarnanya. Ibu akan memberikan evaluasi, jadi bisa naikkan HP-nya masing-masing ya. Kalau yang tidak bawa HP, silakan dia sambil temannya dulu. Perhatian di situ, buka di grup WA-nya, grup chat WA-nya. Ibu sudah kirimkan Google Form di situ, silakan diperhatikan. Sudah lihat yang ini? Sudah lihat? Sudah, Bu. Nah, di situ adalah Google Form, silakan diisi. Kalau memang tidak sempat sebentar diisi di rumahnya masing-masing, kemudian dikirimkan. Nanti Ibu akan menilai bagaimana hasil evaluasi kalian untuk mendapatkan nilai pengetahuan kognitif ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke refleksi. Di refleksi ini, kalau tadi kalian sudah mendapatkan pretest, sekarang ada post testnya. Jadi sama dengan tadi, kalian mengisi ya atau tidak tentang hasil dari pelajaran tadi, apakah motivasi kalian meningkat atau tidak. Silakan nanti dibagikan. Selanjutnya, di sini ada refleksi. Refleksi ini adalah bagaimana kalian mendapatkan pengalaman belajar setelah satu materi telah selesai, silakan dibaca, kemudian diisi. Silakan dibagikan Fitra. Ayo. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan Yusuf kumpulkan semua hasil refleksi dan post test dari teman-temannya. Sudah dikumpul nggak?
Sama-sama.